Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Bambang Purnomo pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi, karena pada tanggal 23 nanti kita akan menghadapi ujian tengah semester. Materi yang harus kalian pelajari nanti ada dua bab, yaitu bab 7 tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia, dan bab 8 terkait dengan kasus ancaman terhadap IPOLEK Sosbud Hankam, atau kepanjangan dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan pertahanan. Di bab 7 nanti materi yang harus kalian pelajari itu meliputi satu, pengertian hubungan internasional. Nanti kalian bisa lihat di buku apa itu pengertian hubungan internasional, atau kalian bisa putar kembali video-video yang sudah pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, apa itu hubungan internasional. Kemudian yang poin kedua, landasan hukum hubungan internasional. Ini ada 5. Yang pertama landasan ideal, kemudian landasan konstitusional, kemudian tujuan hubungan internasional, kemudian yang ketiga perjanjian internasional atau traktat. Ini ada 3, perjanjian regional, bilateral, dan perjanjian multilateral. Kemudian satu lagi, deklarasi hukum laut. Yang ketiga, azas-azas hubungan internasional. Azas-azas hubungan internasional ada 2, yaitu azas teritorial dan azas kebangsaan. Nah, itu apa artinya? Azas teritorial itu apa? Azas kebangsaan itu apa? Kemudian yang keempat, politik luar negeri Indonesia. Nah, politik luar negeri Indonesia ini menganut politik bebas aktif. Apa itu kata bebas dan apa itu kata aktif? Ini juga nanti kalian pelajari. Kemudian yang kelima, peranan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, organisasi internasional yang pernah kita bahas ada 3, yaitu ASEAN, kemudian KTT, KAA, Konferensi Asia Afrika, dan Gerakan Non-Blok. Di bab 8, materi yang perlu kalian pelajari nanti yang pertama, pengertian ancaman. Ini apa pengertian ancaman? Kemudian yang kedua, contoh kasus ancaman di bidang ideologi, itu seperti apa saja dan bagaimana cara strategi menanganinya. Kemudian yang ketiga, contoh ancaman di bidang politik, kemudian strategi menanganinya bagaimana. Kemudian yang keempat, contoh ancaman di bidang sosial budaya, kasus-kasusnya seperti apa dan strategi menangani itu bagaimana. Kemudian yang terakhir, contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, nanti juga cari strategi untuk menangani ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi ancaman militer dan non-militer. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kisi-kisi materi ujian yang akan kalian laksanakan nanti tanggal 23. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.